Ada banyak banget rahasia menarik di kitab Henokh yang nyeritain tentang kejadian di masa lalu yang menyingkapkan berbagai peristiwa penting di zaman kehidupannya Henokh. Dan ini udah aku bahas di video-video sebelumnya. Walaupun kitab Henokh ini dipercaya sama beberapa orang sebagai tulisan tertua yang pernah ditulis sama manusia, tapi kitab ini tuh gak cuma sebatas nyeritain kejadian di masa lalu aja. Karena Henokh juga menulis tentang kisah perjalanan hidup manusia dari awal sampai akhirnya. Artinya buku ini menjelaskan tentang keseluruhan timeline atau garis waktu dari masa lalu, masa sekarang, dan masa depan dalam bentuk nubuat atau penglihatan Henokh di dalam kedua mimpinya. Di mimpi yang pertama, Henokh itu ngeliat tentang bencana banjir besar yang menghapus semua kehidupan makhluk-makhluk berdosa yang ada di muka bumi. Terus Henokh juga ngeliat hari kiamat, di mana langit dan bumi akan dihancurkan dan dibinasakan karena seluruh dunia sudah tercemar dengan dosa. Artinya ini adalah bencana kosmik yang akan membinasakan alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Dan hukuman ini skalanya lebih besar dan lebih ngeri daripada bencana banjir besar yang hanya menghapus permukaan bumi dengan air bah. Tapi sebelum itu terjadi, Henokh juga dikasih nubuat dan penglihatan dalam mimpinya yang kedua tentang harapan umat manusia yang akan diselamatkan Tuhan dari hukuman dan dosa. Caranya yaitu dengan mewariskan benih ilahi ke orang-orang yang terpilih sebagai tanda kalau mereka itu umat kepunyaan Tuhan. Jadi mereka diluputkan dari berbagai malapetaka yang bakalan nimpa orang-orang berdosa. Sama seperti Henokh yang diangkat hidup-hidup ke surga dan diluputkan dari berbagai macam bahaya yang ada di akhir zaman yang pertama, begitupun dengan Nuh dan keluarganya yang diselamatin dari bencana air bah. Sehingga benih ilahi ini terus diwariskan sampai ke generasinya Abraham dengan harapan buat menggenapi nubuat tentang anak manusia yang akan menghancurkan kepala ular atau iblis atau sang fallen angel. Sampai akhirnya umat manusia bisa menang dari dosa yang ditanamkan sama para fallen angel sejak kejatuhan pertama manusia di generasinya Adam. Tapi sejak manusia terjatuh ke dalam dosa sampai di kisah kehidupan Abraham, kayaknya sosok anak manusia yang dinubuatkan dalam kitab Henokh itu belum juga muncul. Karena walaupun orang-orang pilihan Tuhan ini emang membawa garis keturunan ilahi, mereka tuh masih tetap tunduk ke dosa. Mereka belum bisa meremukkan kepala si ular atau si fallen angel yang terus menghasut manusia buat berbuat dosa. Di video kemarin ceritanya bersambung setelah kelahiran Ishak, keturunan Abraham yang dipilih Tuhan untuk melanjutkan warisan benih ilahi. Jadi kita masih punya harapan yang baru tentang sosok anak manusia yang dinubuatkan. Jadi di video ini bakal terungkap apakah Ishak itu emang benar-benar orang yang dinubuatkan sebagai anak manusia atau justru dia masih tetap tunduk ke dosa. Tapi sebelum kita masuk ke inti ceritanya, lagi-lagi aku mau ngingetin ya kalau alur kitab Henokh ini memang ditulis secara acak atau nggak berurutan secara kronologis. Makanya kalau kita cuma ngambil referensi dari kitab Henokh, itu pembahasannya bakalan kurang sistematis. Karena itu dari video part 4, timku dan aku memutuskan untuk membahas kelanjutan kisah kitab Henokh berdasarkan timeline yang tertulis di dalam Alkitab supaya lebih sistematis dan kita juga bisa lebih ngerti tentang semua nubuat yang ditulis sama Henokh secara samar-samar. Ini juga didukung dengan beberapa kitab-kitab pseudepigrafa lain kayak kitab Yashar dan kitab Yobel buat nambah-nambah referensi. Karena itu video ini bakalan ada beberapa ayat-ayat dari kitab Yobel, kitab Yashar, Alkitab yang nyambung ke kitab Henokh sebagai sumber pendukung. Karena kitab Henokh emang gak bisa berdiri sendiri tanpa kitab-kitab lain yang muncul di masa depan sebagai penggenapan dari nubuat yang ditulis dalam kitab Henokh ini. Makanya aku selalu kasih disclaimer buat semua yang nonton video aku kalau semua pembahasan series kitab Henokh emang nyambung ke kepercayaan Yahudi dan juga Kristiani. Jadi kalau misalnya kalian punya kepercayaan lain, anggap aja ini sebagai cerita dongeng dan jangan diimani. Tapi serap yang baik aja menurut keyakinan kalian dan buang semua yang buruk karena bisa aja aku dan timku ngelakuin kesalahan waktu nyusun pembahasan ini. Karena pengetahuan kami tuh emang gak lengkap dan gak sempurna. Tapi semoga hikmat Allah menyertai kita semua ya. Abraham dan Sarah menerima janji Tuhan di usianya yang ke-100 tahun buat memiliki keturunan yang terpilih, yaitu Ishak.
Cerita ini terus berlanjut dan tercatat mulai dari Kitab Kejadian pasal 21, Kitab Yobel pasal 16, Kitab Yasyar pasal 21, dan Kitab Henokh pasal 89 yang pada intinya menceritakan tentang kisah perjalanan hidup Ishak setelah kelahirannya di kota Gerar, negeri orang Filistin yang termasuk dalam wilayah kekuasaan Raja Abimelek di tanah Negeb. Jadi di sana Abraham dan keluarganya itu tinggal sebagai pendatang. Keluarga Abraham itu selalu berpindah-pindah tempat semenjak pergi dari rumah lamanya di kota Ur Kasdim yang ada di Mesopotamia. Selain mengalami beberapa perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ternyata Abraham juga sering banget dengar suara Tuhan dalam bentuk pesan singkat, petunjuk, instruksi, dan perintah sebagai bentuk ujian iman yang harus dikerjain. Karena Tuhan sendiri yang milih Abraham buat melakukan visi dan misi yang membawa seluruh umat manusia buat diselamatin oleh Tuhan dari dosa. Jadi kita sekarang udah sampai ke misi terakhirnya Abraham, di mana ini adalah ujian iman paling berat yang dihadapinya. Karena Tuhan merintahin dia untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Kalau dipikir-pikir mungkin perintah Tuhan yang ini tuh emang agak lain ya. Bikin bingung dan gak masuk akal. Karena bayangin aja, dulu Tuhan sendiri yang janji kalau Abraham tuh akan punya anak kandung yang akan jadi bangsa yang besar. Tapi waktu Ishak udah lahir setelah penantian panjang selama puluhan tahun, malah ujung-ujungnya disuruh buat ngorbanin nih anak. Padahal kan bisa aja Tuhan nyuruh Abraham buat ngorbanin sapi atau domba atau hewan-hewan ternak yang lain kayak biasanya. Tapi ini malah nyuruh ngorbanin manusia yang jadi anak tunggal dan pewaris benih ilahi. Coba kalian bayangin kalau kalian yang ada di posisinya Abraham, kira-kira perasaannya bakal gimana? Secara pikiran manusia pasti gak ada yang mau ngelakuin itu karena emang gak masuk akal. Tapi justru itulah makna dari iman, karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapin dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan itulah arti dari pengorbanan, yaitu melepaskan semua hak dan sesuatu yang berharga untuk Tuhan sebagai bukti bahwa Abraham tuh taat sama perintah Tuhan dan mengasihi Tuhan melebihi anak tunggalnya sendiri. Kayak yang tertulis di kitab ini. Karena itu Abraham tuh gak neko-neko sama Tuhan dan tetap ngelakuin semua perintahnya buat pergi ke tanah Moria sambil ngajak Ishak dan juga 2 hambanya buat bantu-bantu bawa peralatan dan kayu bakar selama kurang lebih 3 hari. Dan pas nyampe di sana Tuhan sendiri yang ngasih tahu tempat mana Ishak akan dikorbankan. Tapi sebelum mereka nyampe di tempat itu, Abraham nyuruh kedua hambanya yang tadi buat nunggu Abraham dan Ishak selesai sembahyang. Jadi di sini Abraham tuh nggak ngasih tahu rencana Tuhan buat ngorbanin anaknya sendiri. Bahkan Ishaknya pun nggak tahu kalau dia bakal dikorbanin. Mungkin ada yang nanya, kok Ishak manut-manut aja, nurut-nurut aja waktu diikat dan mau disembelih? Karena di kitab Kejadian nggak ditulis dengan detail, tapi kalau menurut kitab Yasyar, Ishak emang nggak nolak waktu diikat sama Abraham. Karena Ishak tahu kalau itu adalah kehendak Tuhan. Bahkan hatinya Ishak itu malah seneng gitu, bersukacita tanpa paksaan. Padahal bisa aja kan Ishak berontak terus kabur kan waktu mau diikat sama bapaknya. Tapi Ishak memang milih untuk mati karena taat sama Abraham dan juga perintah Tuhan. Peristiwa ini sebenarnya bukan cuma ujian iman yang terakhir untuk Abraham, tapi juga ujian iman yang pertama untuk Ishak. Jadi dua-duanya diuji. Makanya pas di detik-detik terakhir, waktu Ishak mau disembelih, malaikat Tuhan datang dan mencegah Abraham supaya Ishak gak jadi disembelih. Karena Tuhan bilang ke Abraham kalau dia tuh udah berhasil lolos dari ujian iman dan takut akan Tuhan. Sampai gak segan-segan buat ngorbanin anaknya sendiri. Makanya Tuhan menyiapkan seekor domba jantan buat dikorbanin sebagai penggantinya Ishak. Dan ini emang sesuai dengan kata-kata iman Abraham yang sebelumnya bilang ke Ishak kalau Tuhan yang akan menyediakan anak domba untuk dikorbankan. Makanya Abraham namain tempat itu dengan sebutan Yehovah Jireh atau Tuhan menyediakan. Jadi akhirnya setelah melewati berbagai ujian iman, Abraham memang layak di hadapan Tuhan sehingga Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri kalau dia akan memberkati Abraham secara berlimpah-limpah dan bikin keturunannya tuh bakal sangat banyak. Kayak bintang-bintang di langit dan kayak butiran-butiran pasir di tepi laut. Terus keturunan Abraham bakal menduduki kota-kota musuhnya. Sehingga dari keturunannya semua bangsa di bumi bakal mendapatkan berkat. Setelah iman Abraham dan Ishak diuji, mereka kemudian balik ke tanah Negeb di suatu tempat yang bernama Beersheba, yang dalam bahasa Ibrani berarti sumur 7. Karena di situ Abraham pernah ngelakuin sumpah
dan perjanjian dengan ngasih 7 ekor domba ke Abimelek supaya wilayah di sekitar sumur itu bisa jadi tempat kediaman Abraham dan keluarganya. Makanya Abraham, Sarah, Ishak, dan semua budaknya tinggal di Beersheba selama bertahun-tahun sampai Sarah meninggal di usia yang ke-127. Dan saat itu Ishak udah dewasa. Sarah dikuburkan di Gua Makpelah dan tempat itu dibeli sama Abraham dari seorang yang bernama Efron dari Bani Het. Habis kejadian itu Abraham mulai menua dan ngutus salah satu hambanya buat pergi ke tempat kediaman keluarga lamanya di Mesopotamia karena Abraham nih ceritanya mau ngejodohin Ishak sama keturunan keluarganya sendiri supaya garis keturunannya tuh tetap terjaga dan gak disesatkan sama perempuan dari garis keturunan di luar perjanjian. Tuhan mengutus malaikatnya mendampingi hamba Abraham dalam misi nyari jodoh nih buat Ishak. Sampai akhirnya mereka berhasil bawa pulang cewek dari kampung halaman Abraham yang bernama Ribka. Kalau kita lihat silsilahnya, Ribka itu ternyata cucu dari saudaranya Abraham. Karena bapaknya Ribka itu namanya Betuel, anak dari Nahor atau kakak laki-lakinya Abraham sendiri. Makanya Ishak dan Ribka direstui sama Abraham buat menikah supaya dari mereka lahir keturunan yang kudus. Selain Ishak, Ismail juga udah ngambil istri yang asalnya dari Mesir dan mereka punya 12 anak laki-laki yang bernama Nebayot, Kedar, Adbel, Mibsam, Misima, Duma, Masa, Hadad, Tema, Getur, Nafish, dan Ketma yang akhirnya jadi raja-raja nenek moyang bangsa Arab. Dan ini menggenapi janji Tuhan yang tertulis di Kejadian 17 ayat 20. Beberapa waktu kemudian setelah kematian Sarah, Abraham nikah lagi sama gundik perempuannya yang bernama Keturah. Dan dari Keturah, Abraham punya 6 keturunan, yaitu Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suah. Kalau kita lihat silsilahnya, di salah satu nama keturunan cucunya Abraham dari Keturah, ada nama yang gak asing nih. Soalnya dari Midian lahir 5 orang anak, yaitu Eva, Efer, Henok, Abida, dan Elda. Jadi sampai sekarang di dalam Alkitab, kitab Yobel dan kitab Yashar ada 3 orang yang namanya Henok. Yang pertama dari keturunannya Kain, yang kedua dari keturunannya Set, dan yang ketiga dari keturunannya Keturah. Tapi yang nulis kitab Henok ini, Henok yang dari keturunannya Set. Jadi jangan bingung kalau ada nama yang sama dalam cerita ini, tapi lihat dari silsilahnya supaya bisa dibedain. Oke, lanjut ke pembahasan awal ya. Keturunannya Abraham yang berasal dari Keturah kemudian pergi ke timur dan menetap di tanah itu. Tapi kisah mereka nggak terlalu banyak disorot di dalam cerita ini karena mereka tuh bukan termasuk dalam keluarga perjanjian. Jadi bisa dibilang mereka itu cuma karakter sampingan di akhir kisah kehidupannya Abraham. Beda sama Sarah dan Ishak yang jadi karakter utama dalam perjalanan hidup Abraham dari awal sampai akhir. Di usia Abraham yang ke-175 tahun, beliau akhirnya meninggal karena usia tua. Tapi kematiannya nggak diurus sama anak-anaknya yang dari Keturah. Justru malah Ishak dan Ismail yang nguburin Abraham di tempat yang sama waktu Sarah dikuburin, yaitu di Gua Makpelah. Dan dengan begitu, selesailah tugas Abraham di dunia sebagai the father of faith atau bapak iman. Karena selama hidupnya selalu mendengarkan dan melakukan kehendak Tuhan dengan taat. Jadi dia berhasil melewati berbagai macam ujian yang berat sampai garis akhir. Juga dia udah pelihara imannya. Abraham ini mati sebagai orang yang belum menerima semua janji Tuhan loh. Bahkan dia masih tinggal sebagai orang asing di negeri yang dijanjikan Tuhan. Dan waktu itu Ishak masih belum punya anak buat menggenapi janji tentang kelahiran suatu bangsa yang besar. Tapi sekarang tugas ini dilanjutin sama Ishak untuk menerusin visi dan misi kerajaan surga supaya semua bangsa di bumi itu dapetin berkat dari Tuhan. Makanya Ishak terus berdoa dan mohon sama Tuhan supaya dikaruniai keturunan. Karena udah 20 tahun istrinya mandul dan gak bisa punya anak. Tapi mereka berdua masih punya iman dan pengharapan. Karena ya bagi Tuhan gak ada yang mustahil ya. Sama kayak ibu mereka, Sarah. Dulunya juga mandul. Tapi akhirnya Tuhan buka jalan. Karena itu Tuhan mengabulkan doa Ishak sehingga Ribka mengandung dan melahirkan anak kembar laki-laki. Yang pertama dinamakan Esau atau dalam bahasa Ibrani artinya berbulu karena pas lahir Esau ini punya bulu badan yang lebat. Terus anak kedua dinamain Yakub atau Yakov dalam bahasa Ibrani yang berarti pemegang tumit karena waktu anak ini lahir dia langsung megang tumitnya Esau. Tuhan berfirman kalau mereka akan jadi 2 suku bangsa yang nantinya akan berpencar karena salah satu suku bangsa akan lebih kuat dari yang lain. Anak yang tua bakal jadi hamba untuk anak yang muda. Artinya Esau akan jadi hambanya Yakub. Esau itu orangnya punya sifat yang gak suka pikir panjang, lebih suka ngelakuin kegiatan fisik di luar rumah. Makanya dia jadi pemburu karena dia lebih ngandelin kekuatan otot daripada otak.
Sedangkan Yakub itu orangnya suka ngelakuin aktivitas di dalam rumah, makanya ciri-ciri fisiknya tuh lebih kecil, lebih mulus daripada Esau. Tapi kelebihannya, otaknya lebih encer dan suka pikir panjang. Jadi Yakub lebih cerdik dan licik daripada kakaknya. Suatu hari waktu Esau capek banget karena baru pulang dari ladang, di situ Yakub pas lagi masak kacang merah. Terus karena lapar banget, makanya Esau bilang, "Dek, kasih abang masakanmu yang merah-merah itu dong, lapar banget nih." Terus Yakub bilang, "Boleh bang, syaratnya harus ditukar sama hak sulungmu." Waduh, karena Esau nggak suka pikir panjang orangnya, dia main terima-terima aja sama tawarannya Yakub demi sepiring kacang merah. Ini sama aja dengan mandang rendah hak kesulungan. Padahal sebenarnya menurut tradisi emang Esau yang berhak jadi ahli waris dan terima semua berkat dari bapaknya, Ishak. Karena Esau yang duluan lahir daripada Yakub, walaupun mereka memang anak kembar ya. Jadi karena kisah sepiring kacang merah ini, makanya Esau disebut sebagai Edom yang dalam bahasa Ibrani artinya merah. Setelah peristiwa itu, beberapa waktu kemudian di tanah Kanaan terjadi bencana kelaparan kayak yang dulu pernah dialami Abraham. Makanya Ishak dan keluarganya juga sekarang ngalamin kesusahan yang sama buat bertahan hidup. Di tengah-tengah kesusahan itu, Ishak mau pergi ke tempat lain buat nyari bantuan. Habis itu, Tuhan datang dan menampakkan diri ke Ishak untuk ngasih tahu supaya dia jangan sampai pergi ke Mesir. Jangan sampai pengalamannya Abraham sebelumnya terulang lagi ke Ishak. Tuhan merintahin Ishak dan keluarganya buat tetap tinggal di tanah Kanaan karena keturunannya yang akan mewarisi negeri itu. Karena sebelumnya Tuhan bersumpah ke Abraham kalau janji itu pasti akan digenapi. Makanya Ishak cuma tinggal di daerah Gerar, wilayah kekuasaannya Raja Abimelek. Tapi bagaikan buah yang jatuh gak jauh dari pohonnya, di sana Ishak ngulangin dosa yang sama kayak bapaknya. Karena dia gak ngakuin ke penduduk di sana kalau Ribka itu istrinya. Dia ngakuin Ribka sebagai saudarinya supaya Ishak bisa tinggal dengan aman di negerinya orang asing. Tapi akhirnya Raja Abimelek tahu kalau mereka berdua itu sebenarnya pasangan suami istri karena ya Abimelek nggak sengaja ngelihat Ishak sama Ribka lagi ngebucin, lagi mesra-mesraan. Dari gerak-gerik mereka berdua aja udah kelihatan kalau mereka itu bukan sekedar saudara. Terus karena Abimelek gak mau kena sial kayak ulahnya Abraham sebelumnya, makanya dia nyuruh Ishak buat ngakuin kalau Ribka itu emang istrinya, supaya Ribka gak direbut sama orang-orang Filistin yang bikin negeri itu kena tulah dan bencana. Jadi sekarang Ishak udah ngakuin kalau Ribka emang istrinya bukan saudarinya. Terus Raja Abimelek ngasih pengumuman ke semua penduduknya, khususnya yang laki-laki, kalau mereka jangan sampai nyentuh Ribka, kalau mereka gak mau dihukum mati. Tujuan Abimelek ngasih peraturan yang tegas tuh supaya nggak ada orang yang melanggar peraturan itu dan supaya negerinya nggak kena sial kayak sebelumnya. Jadi sekarang Ishak dan keluarganya bisa tinggal dengan bebas di negeri itu buat kerja. Tuhan memberkati hasil pekerjaan Ishak sampai sebanyak 100 kali lipat. Makanya Ishak sekarang jadi orang yang paling kaya dan paling berkuasa di negeri itu karena punya banyak hamba dan hewan ternak. Tapi orang-orang Filistin yang tinggal di sana tuh pada cembokur sama Ishak karena cuma dalam waktu 1 tahun keluarganya tuh jadi orang yang paling kaya di situ. Makanya Raja Abimelek mutusin buat ngusir keluarga Ishak buat pergi ke tempat lain. Selain itu Ishak berkemah di Beersheba, tempat di mana Abraham pernah gali sumur dan ngelakuin perjanjian sama Abimelek. Tapi lama-kelamaan sumur itu ditutup sama orang-orang Filistin. Malam harinya, Tuhan nampakin diri ke Ishak dan ngingetin Ishak tentang janji penyertaan Tuhan dan keturunannya. Habis itu, Ishak bangun mesbah di tempat itu dan nyuruh hamba-hambanya buat gali sumur supaya jadi sumber mata air. Uniknya, secara nggak sengaja, di tempat yang sama, sumur itu juga dulu pernah digali sama Abraham, tapi udah mati karena ditutup sama penduduk Gerar, dan sekarang dihidupin lagi sama Ishak. Di malam itu pas hamba-hambanya Ishak lagi gali sumur Beersheba, Raja Abimelek ngunjungin Ishak. Tapi Ishak bilang ke Abimelek, "Loh, bukannya elu yang tadi ngusir kita, terus sekarang kenapa lu yang datang ke sini pula?" Tapi Abimelek sebenarnya mau minta maaf ke Ishak karena dia ngelihat sendiri kalau Ishak dan keluarganya itu disertai Tuhan. Terus Abimelek ngelakuin perjanjian dan bersumpah dengan Ishak kalau mereka nggak akan saling mengusik di tanah itu dan hidup dengan damai. Jadi di tempat yang sama, Abimelek pernah ngelakuin perjanjian dengan Abraham dan Ishak. Makanya sumur Beersheba juga disebut sebagai sumur sumpah dan jadi tempat yang penting di mana menurut tradisi turun-temurun orang-orang tuh biasanya melakukan sumpah dan perjanjian di tempat itu. Setelah peristiwa itu, bertahun-tahun kemudian di usianya Esau dan Yakub yang ke-40 tahun, Esau ngambil beberapa perempuan Kanaan buat dijadiin istri. Jadi Esau yang nikah duluan daripada Yakub.
Tapi pernikahan ini sebenarnya nggak direstuin sama Ishak dan Ribka. Karena Esau ngelakuin poligami karena menikah dengan 2 perempuan Kanaan, yaitu Yudit dan Basmat. Terus pesan yang diturunin dari Abraham udah dilanggar Esau karena keluarganya tuh harus berasal dari garis keturunan orang-orang Ibrani supaya nggak tercemar sama perempuan dari bangsa lain. Beberapa tahun kemudian Ishak udah mulai tua dan penglihatannya jadi rabun. Makanya sekarang Ishak udah nggak bisa ngelihat dengan jelas. Dan di situ Ishak sadar kalau dia tuh harus berkatin Esau sebagai anak sulung yang akan nerima warisan dan berkat dari Ishak. Karena Ishak nggak tahu kapan dia bakal meninggal. Jangan sampai kayak di kejadian sebelumnya, waktu Abraham udah meninggal duluan, dia tuh belum sempat memberkati Ishak. Tapi sebelum itu, Ishak nyuruh Esau buat berburu dan masak makanan kesukaan Ishak buat dimakan. Abis itu baru deh Ishak bisa memberkati Esau. Tapi pas Ishak ngomong itu ke Esau, ternyata Ribka lagi nguping dari jauh. Terus karena Ribka lebih sayang ke Yakub, makanya Ribka nyuruh Yakub buat nipu bapaknya yang udah rabun, kasian banget. Dan juga ngerebut berkat yang harusnya jadi punya Esau, dengan cara masak makanan kesukaannya Ishak sebelum Esau pulang dari tempat berburu. Terus Ribka ngambil bajunya Esau buat dipakai sama Yakub dan nempelin kulit kambing di badannya supaya waktu Ishak ngeraba tangannya nggak ketahuan kalau itu Yakub. Karena kayak udah aku ceritain sebelumnya, kalau kulit Esau dari lahir itu memang punya banyak bulu. Sementara kulitnya Yakub itu halus dan licin. Jadi Ribka dan Yakub menipu dan memanipulasi bapaknya sendiri demi dapat berkat dan warisan. Makanya waktu Yakub datang ke tempatnya Ishak sambil bawa makanan kesukaannya, Ishak sempat bingung waktu dengar suaranya Yakub. Tapi pas dia nyium bajunya dan ngeraba tangannya, Ishak yakin kalau itu emang Esau. Terus Ishak memberkati Yakub yang lagi cosplay jadi Esau. Setelah itu pas Yakub baru aja keluar dari tempat kediaman Ishak, Esau juga baru datang dari tempat berburu, terus nyiapin makanan kesukaan buat bapaknya. Tapi pas Esau ketemu sama Ishak dan bilang kalau dia udah masak makanan buat nerima berkat, bapaknya jadi kaget dan bilang, "Loh, bukannya tadi Esau udah masuk dan nerima berkat, kok malah minta lagi? Terus tadi yang baru datang saha?" Nah, mulai dari situ Ishak dan Esau sadar kalau pelakunya Yakub yang udah nipu dan ngerampas haknya Esau. Jadi sekarang Esau udah gak dapet apa-apa karena semua berkat Ishak udah dikasih ke Yakub. Walaupun di kisah ini kelihatannya Yakub yang salah, tapi Esau juga sebenarnya salah karena sebelumnya dia udah jual hak sulungnya secara cuma-cuma karena nafsu sesaat. Seperti yang tertulis di kitab ini. Makanya setelah kejadian itu Yakub cepet-cepet kabur dari rumah karena Esau udah naruh dendam dan mau bunuh Yakub. Tapi sebelum Yakub kabur dari Esau, Ribka dan Ishak ngasih pesan supaya Yakub pergi ke Mesopotamia karena di sana juga ada kerabatnya mereka. Ishak juga bilang ke Yakub kalau dia harus nikah sama cewek keturunan Ibrani, keluarga mereka sendiri, supaya keturunannya tetap kudus, nggak kayak Esau yang udah mencemari keturunan mereka. Karena itu Yakub ngelakuin perjalanan panjang ke Mesopotamia dan dia sempat singgah untuk istirahat di tanah Haran karena udah malam. Di sana Yakub tidur di atas batu dan setelah itu Yakub dikasih penglihatan lewat mimpi. Di dalam mimpinya Yakub ngelihat tangga yang ujungnya sampai ke langit atau gerbang surga. Terus malaikat-malaikat Tuhan turun naik lewat tangga itu. Kalau menurut kitab Henokh, mereka itu para malaikat kerubim. Karena tugas malaikat ini berhubungan dengan pujian dan penyembahan untuk menjaga gerbang dan perbatasan antara surga dan bumi. Abis ngelihat gerbang surga, Tuhan kemudian datang dan berfirman ke Yakub untuk ngasih tahu tentang sumpah dan janjinya yang sebelumnya diterima sama Abraham dan Ishak. Jadi ini adalah momen perjumpaan pribadi pertama antara Tuhan dan Yakub. Di sini Tuhan cuma ngingetin Yakub tentang janjinya di masa lalu. Setelah itu Tuhan ngasih tahu kalau dia akan menyertai Yakub kemanapun sampai dia berhasil selamat ke tempat tujuan. Habis itu Yakub bangun dari mimpinya dan masih ngerasain sensasi hadirat Tuhan. Makanya Yakub bilang kalau tempat itu adalah pintu gerbang menuju rumah Tuhan. Terus dia nandain batu yang tadi yang dipakai buat alas tidur dengan minyak dan ini disebut sebagai pengurapan. Kalau dalam bahasa Ibrani disebut maskah, artinya sebagai tanda atau simbol lahiriah kalau Tuhan udah milih dan misahin benda atau orang buat ngelakuin tugas ilahi. Lalu tempat urapan ini kemudian dinamakan Betel, yang dalam bahasa Ibrani berarti rumah Tuhan.
Besok paginya Yakub melanjutin perjalanan dan akhirnya sampai di Mesopotamia, terus ketemu sama Rahel, cicitnya Nahor. Di sana Yakub langsung jatuh cinta sama Rahel lewat pandangan pertamanya. Habis itu Yakub mengunjungi rumahnya Laban, bapaknya Rahel, buat nyeritain semua yang dialami Yakub di Kanaan sampai dia terpaksa kabur ke Mesopotamia. Di sana Yakub terus menawarkan diri buat kerja sama Laban dengan syarat kalau Rahel harus jadi istrinya. Terus mereka sepakat kalau Yakub bakal kerja jadi gembala ternak di rumahnya Laban selama 7 tahun. Habis itu Rahel bisa nikah deh sama Yakub. Tapi karena Yakub emang bucin banget buat dapetin Rahel, makanya 7 tahun itu rasanya kayak beberapa hari aja. Sampai akhirnya mereka bisa nikah setelah penantian 7 tahun. Tapi pas malam-malam habis acara nikahnya Yakub, di malam pertama, ternyata Laban nipu Yakub. Karena pengantin perempuannya bukan Rahel, ditukar sama Lea, kakak perempuannya Rahel. Tapi Yakub nggak sadar karena itu udah malam. Besok paginya Yakub baru sadar kalau itu tuh bukan Rahel. Makanya Yakub ngamuk dan protes ke bapak mertuanya. Terus Laban malah bilang kalau itu emang udah tradisinya orang-orang Mesopotamia. Jadi adik perempuan itu nggak boleh ngelangkahin kakak perempuannya waktu nikah. Makanya Laban janjiin Yakub kalau dia tuh boleh nikahin Rahel 7 tahun lagi. Karena memang udah terlanjur dan nasi udah keburu jadi bubur, makanya mau nggak mau Yakub tetap nurutin kemampuan Laban. Jadi Yakub emang dijebak dan ditipu sama mertuanya sendiri secara halus. Jadi berlakulah hukum tabur tuai, hukum karma. Karena dulu Yakub juga nipu Esau 2 kali. Makanya Yakub juga ditipu deh sama orang lain. 7 tahun kemudian akhirnya Rahel resmi jadi istrinya Yakub dan saat itu Lea udah gak diperhatiin lagi sama Yakub karena dia lebih bucin dan cinta sama Rahel. Tapi justru karena itu Tuhan membuka kandungan Lea dan nutup kandungan Rahel. Makanya Lea bisa melahirkan keturunan sementara Rahel gak bisa punya keturunan alias mandul. Karena itu anak pertama Lea dinamakan Ruben. Dalam bahasa Ibrani artinya lihatlah seorang putra. Karena anak sulung laki-laki emang penting sebagai generasi penerus yang jadi ahli waris dan ini bukti kalau Tuhan itu adil karena udah mendengar dan memperhatikan Lea, makanya anak laki-laki keduanya dinamakan Simon. Asalnya dari akar kata sema yang berarti mendengar atau memperhatikan. Dan kedua anak ini jadi harapan baru buat Lea supaya suaminya bisa lebih dekat dan bersatu dengannya. Karena itu lahirlah anak laki-laki ketiga yang dinamakan Levi yang berarti bersatu dan bergabung. Karena itu Lea mengucap syukur dan memuji Tuhan karena sudah dikaruniai keturunan laki-laki untuk Yakub. Makanya anak keempat yang lahir dinamakan Yehuda. Dalam bahasa Ibrani artinya mengucap syukur atau memuji. Habis itu Lea udah gak bisa mengandung dan melahirkan. Tapi waktu Rahel ngeliat kalau dia gak bisa punya anak sedangkan Lea dikaruniai banyak anak laki-laki, Rahel jadi cemburu sama Lea dan bilang ke suaminya, "Kasih aku anak, kalau enggak aku mati aja nih sekarang." Cie. Terus Yakub jawab, "Loh emangnya gue Tuhan yang bisa nentuin kamu untuk bisa ngandung atau enggak?" Terus Rahel malah bilang, "Ya udah kalau gitu ini ada hamba perempuanku namanya Bilha. Pakai aja sana supaya aku juga bisa dapat keturunan dari dia." Dosanya Abraham dan Sarah terulang lagi ke cucunya. Jadi Tuhan sendiri menghakimi Rahel supaya dia gak bisa punya anak. Makanya anak laki-laki yang lahir dari Bilha dinamakan Dan. Dalam bahasa Ibrani artinya penghakiman. Terus karena Rahel bersaing mulu sama Lea, makanya anak kedua yang lahir dari Bilha dinamakan Naftali yang berarti bersaing atau bertengkar. Pas Lea ngelihat kalau Rahel punya 2 anak dari budaknya, nih cewek juga gak mau kalah sama Rahel. Karena Lea juga punya budak perempuan yang namanya Zilpa. Jadi Lea ngasih Zilpa ke Yakub supaya dipakai dan ngelahirin keturunan yang lain untuk Lea. Sampai akhirnya Zilpa melahirkan 2 anak laki-laki yang dinamain Gad dan Aser. Yang berarti beruntung dan berbahagia. Karena Lea ngerasa beruntung dan bahagia waktu bisa punya anak dari Zilpa. Jadi kisah ini emang absurd dan agak lain karena Rahel dan Lea itu terus melakukan dosa cuma buat saingan. Bahkan pernah sampai suatu hari si Ruben, anak pertama Lea, lagi manen buah dudaim karena mau dikasih ke emaknya. Tapi malah direbut sama Rahel. Makanya Lea bilang, "Gak puas-puas kah kau udah ngerebut suamiku, terus sekarang malah ngerebut buah yang diambil sama anakku?" Bukannya minta maaf, Rahel malah bilang, "Oh ya udah, kalau gitu malam ini lu aja yang pakai Yakub buat gantiin buah ini." Jadi Rahel seenaknya nyewain Yakub buat dipakai semalam sama Lea cuma karena buah doang. Ini cewek-cewek Mesopotamia emang stresnya kagak ada obat.
Setelah itu Lea ngelahirin lagi dua anak laki-laki yang dinamain Isakar dan Zebulon, yang dalam bahasa Ibrani berarti upah dan hadiah. Karena Lea nganggep kalau dua anak ini hadiah dari Tuhan. Habis itu Rahel mohon ke Tuhan supaya dikasih keturunan dari kandungannya sendiri, dan Tuhan dengar doanya. Karena itu akhirnya Rahel bisa punya anak laki-laki, dan itu dinamakan Yusuf, yang berarti menyingkirkan atau menghapuskan. Karena Rahel bilang kalau Tuhan akhirnya menghapuskan aibnya. Jadi sekarang total anak-anaknya Yakub ada 11 orang. Setelah itu Yakub balik ke tanah Kanaan dengan bawa banyak harta benda yang dia dapat setelah ngelakuin perjanjian dengan Laban. Di tengah perjalanan Yakub ngutus salah satu hambanya buat ngecek keadaannya Esau dan nyari tahu kira-kira dia masih marah nggak ya sama Yakub. Dulu pernah nipu dia. Tapi Yakub dapat kabar dari utusannya kalau Esau dan 400 orang pasukannya lagi OTW ke arahnya. Jadi Yakub mulai panik karena dia nggak punya pasukan kayak Esau. Cuma hewan-hewan ternak, harta benda, dan hamba-hambanya. Makanya Yakub nyuruh semua hambanya buat bagi kelompok jadi 2. Maju paling depan sambil bawa semua hartanya buat nyogok Esau supaya dia nggak marah waktu ketemu sama Yakub. Alasan kenapa Yakub nyuruh mereka buat bagi 2 kelompok supaya kalau pasukannya Esau nyerang salah satu dari kelompoknya, kelompok yang lainnya bisa diselamatin. Terus Yakub sekarang posisinya ada di paling belakang dan terpisah dari kelompoknya karena takut buat ketemu sama Esau. Di tengah-tengah ketakutan itu, Yakub kemudian doa ke Tuhan semalaman supaya diluputkan dari semua bahaya yang datang dari Esau. Lalu dalam keadaannya Yakub yang hilang harapan, Tuhan menampakkan diri dalam wujud manusia. Tapi kelanjutan kisah ini agak aneh karena nggak tahu kenapa tiba-tiba Yakub punya inisiatif buat gulat sama Tuhan sampai pagi. Iya, gulat. Entah Yakub sadar atau enggak kalau itu ternyata bukan manusia biasa. Tapi di sepanjang sejarah sejak penciptaan manusia pertama cuma Yakub satu-satunya orang yang berani berkelahi sama Tuhan secara langsung, face to face sampai pagi. Alkitab mencatat kalau alasan Yakub ngelakuin ini karena dia nggak mau ngebiarin orang ini pergi sebelum memberkati Yakub. Dan di sini kayaknya Yakub udah sadar kalau dia bukan orang biasa. Tapi tetap aja Yakub lanjut gulat sama Tuhan sampai matahari terbit. Dan yang anehnya lagi Alkitab mencatat kalau Yakub yang menang waktu gulat sama Tuhan. Makanya Tuhan akhirnya memberkati Yakub dan ganti namanya jadi Israel. Yang dalam bahasa Ibrani berarti bergulat atau bergumul dengan Tuhan. Karena Yakub emang bergulat sama Tuhan sampai pagi dan menang. Di zaman sekarang khususnya orang-orang Kristen pasti sering banget dengar kata bergumul. Tapi mungkin banyak yang belum tahu kalau makna dari bergumul itu sama dengan bergulat atau bertarung. Dan kata ini emang tertulis di dalam KBBI sebagai sinonim dari kata bergulat. Setelah Yakub dan Tuhan bergulat di tempat itu, Yakub ngalamin cedera di bagian sendi pangkal paha karena Yakub kena pukulan di bagian itu. Makanya sejak saat itu kakinya Yakub pincang dan tempat itu dinamakan Peniel, yang berarti wajah Tuhan. Karena di situ Yakub berhadapan secara muka dengan Tuhan. Walaupun dalam kisah ini Yakub dinyatakan menang waktu bergumul dengan Tuhan, tapi sebenarnya itu emang kehendaknya Tuhan buat ngalah. Karena abis itu Yakub bilang, gak apa-apa deh pincang dikit gak ngaruh, syukur-syukur gue gak mati waktu gelut sama Tuhan. Setelah kejadian itu Yakub yang sebelumnya takut dan cemas banget waktu mau ketemu Esau, sekarang udah punya keberanian dan dia yang maju di barisan paling depan. Setelah sebelumnya dia sembunyi di bagian paling belakang. Pas Yakub akhirnya ketemu sama Esau dan pasukannya, bukannya marah, tapi Esau justru meluk Yakub dan nangis karena udah puluhan tahun mereka nggak ketemu. Malah Esau makin sukacita karena sekarang Yakub udah balik sambil bawa harta benda dan keluarga barunya. Dan semua hal yang bikin Yakub takut dan overthinking sebenarnya cuma cobaan yang datang dari iblis, karena Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yakub atau Israel akhirnya kembali ke tanah Kanaan dan di sana Rahel melahirkan anak yang kedua. Tapi sayangnya Rahel meninggal pas anak ini lahir. Makanya nama anak terakhirnya Rahel disebut Ben-Oni yang artinya anak dari rasa sakitku. Tapi kemudian Israel ubah namanya jadi Benyamin. Jadi sekarang total anak laki-lakinya Israel ada 12 orang yang kemudian jadi cikal bakal 12 suku dari bangsa Israel. Beberapa tahun kemudian Ishak meninggal di usianya yang ke 180 tahun. Terus Esau dan Yakub yang ngurus pemakamannya. Setelah itu keluarganya Esau dan Yakub berpisah karena mereka berdua sekarang udah berkembang lebih banyak sampai tanah Kanaan gak cukup buat nampung semua aset mereka. Makanya Esau pergi ke
pegunungan Seir, dan di sana keturunannya ngelahirin banyak raja-raja bangsa Edom. Jadi ini mirip kayak kisahnya Abraham dan Lot waktu mereka pisah. Sekarang walaupun keturunan Esau berkembang pesat jadi raja-raja bangsa Edom, tapi keturunan Israel masih dikit banget dan belum berkembang jadi bangsa yang besar. Mereka tuh masih ngelakuin aktivitas kayak biasa buat mengembalakan hewan ternak. Dari ke-12 anak Israel, cuma Yusuf yang bisa dibilang jadi anak emasnya Israel. Karena Yusuf anak laki-laki pertamanya Rahel yang memang terlahir di masa tuanya Yakub. Terus Yusuf juga lahir dengan normal dalam keadaan orang tua mereka yang udah gak baik-baik. Gak kayak abang-abangnya yang lahir karena perselisihan dan persaingan antara Rahel dan Lea. Makanya Israel bikin baju yang paling bagus buat dihadiahin ke Yusuf pas usianya genap 17 tahun. Jadi mungkin aja itu hadiah sweet 17-nya Yusuf. Makanya saudara-saudaranya cemburu sama Yusuf karena dia dijadiin anak emas sama bapak mereka. Terus yang bikin mereka tambah kesal karena Yusuf itu sering mamerin karunianya dikasih Tuhan lewat penglihatan dan nubuat di dalam mimpinya. Mimpi pertama bisa kita lihat pada Kejadian 37 ayat 5-7. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, terus mimpinya diceritain ke saudara-saudaranya. Sebab itu mereka benci lagi ke dia. Karena katanya ke mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Jadi karena mimpi itu, saudara-saudaranya ngira kalau Yusuf tuh ngejek mereka karena mau jadi raja di atas mereka. Padahal Yusuf itu anak yang termuda kedua setelah Benyamin. Jadi otomatis abang-abangnya nggak terima sama omong kosongnya Yusuf. Nggak sampai di situ, Yusuf juga nyeritain mimpinya yang kedua ke semua keluarganya, yang malah bikin Yusuf dibenci karena di mimpi itu Yusuf ngeliat matahari, bulan, dan 11 bintang yang sujud menyembah Yusuf. Pas dengar mimpi ini, semua keluarganya mikir kalau mimpi itu cuma omong kosong dan penghinaan. Karena secara nggak langsung, Yusuf bilang kalau mereka dan orang tuanya tuh harus sujud nyembah dirinya. Makanya saudara-saudaranya Yusuf nyusun rencana buat bunuh si tukang mimpi ini. Sampai sini kisahnya agak mirip sama kisah Henokh yang juga dikasih 2 mimpi yang ditulis, yang aku bahas sekarang. Dan kisahnya Yusuf ini juga termasuk dalam nubuat mimpi Henokh. Jadi karunia nubuat dan penglihatan Henokh turun ke Yakub dan Yusuf. Dan semua nubuat yang dikaruniai Tuhan ke pewaris garis keturunan ilahi memang berhubungan satu sama lain. Karena mereka orang-orang pilihan Tuhan yang satu roh, tapi punya karunia yang beda-beda. Kayak yang tertulis di beberapa ayat ini. Jadi ini alasan kenapa cuma Yusuf yang dikaruniai kemampuan buat bernubuat dalam mimpinya, tapi saudara-saudaranya yang lain gak punya karunia ini, karena setiap orang-orang pilihan Tuhan itu punya karunia yang beda-beda. Tapi salahnya saudara-saudara Yusuf di sini karena mereka mandang rendah karunia nubuat dan penglihatan dalam mimpinya Yusuf. Makanya mereka gak ngerti sama arti penglihatan itu dan malah mau bunuh Yusuf karena salah tafsir. Kayak yang tertulis di sini. Intinya karena orang-orang ini nggak ngerti sama arti mimpi Yusuf dan cenderung ngertiin mimpi itu secara literally atau harfiah dan menurut kehendak mereka sendiri, makanya mereka tersinggung karena salah tafsir. Terus mereka nahan Yusuf buat dibunuh dan dilempar ke dalam sumur. Tapi untungnya Tuhan nyelamatin nyawa Yusuf karena Yehuda berubah pikiran dan lebih milih menjual Yusuf ke para pedagang dari keturunan Ismail yang nggak sengaja lewat di dekat mereka. Jadi sekarang Yusuf dijual sebagai budak dan dibawa pergi sama pedagang-pedagang itu ke Mesir. Tapi sebelum itu bajunya Yusuf yang dikasih sama Israel diambil sama saudaranya dan dilumuri darah kambing. Supaya mereka ngasih berita palsu ke Israel kalau Yusuf dibunuh sama hewan buas. Jadi mereka memanipulasi informasi ke bapaknya sendiri demi nutup kesalahan mereka.
Setelah Yusuf dibawa ke Mesir, pedagang-pedagang yang tadi kemudian jual Yusuf ke Potifar. Dia termasuk salah satu orang terkaya di Mesir karena jadi pegawai istana Raja Mesir alias Firaun. Walaupun Yusuf tinggal di Mesir sebagai budak Potifar, tapi Tuhan masih tetap menyertai Yusuf. Makanya dia jadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya dan malah dipromosiin deh sama Potifar buat dikasih kepercayaan dengan merawat dan menjaga seisi rumahnya. Tapi apesnya suatu hari ada peristiwa di mana Yusuf difitnah sama istrinya Potifar, terus dimasukin ke penjara. Tapi lagi-lagi karena dia disertai oleh Tuhan, justru di dalam penjara itu Yusuf jadi orang kepercayaan kepala penjara. Bahkan Yusuf juga jadi ahli tafsir mimpi selama dalam penjara. Sampai suatu hari Firaun dapat 2 mimpi yang dia nggak tahu artinya. Terus orang-orang bilang ke Firaun kalau di penjara ada orang Ibrani yang tahu caranya nafsirin mimpi. Makanya Yusuf dipanggil ke istana buat nafsirin mimpinya Firaun. Dan arti mimpinya itu akan terjadi bencana kelaparan selama 7 tahun yang akan menimpa bangsa Mesir dan bangsa-bangsa lain. Terus Yusuf juga ngasih solusi supaya Firaun dan rakyatnya bisa selamat dari bencana kelaparan itu. Makanya Yusuf dipromosikan dan diangkat jadi orang kepercayaan Firaun dan jadi orang nomor 2 yang berkuasa di Mesir. Beberapa tahun kemudian ternyata mimpi itu beneran terjadi dan semua bangsa ngalamin bencana kelaparan kecuali di Mesir. Karena Yusuf udah ngumpulin banyak makanan dari tahun-tahun sebelumnya supaya persediaan makanan di Mesir itu jadi berlimpah-limpah. Sampai bangsa-bangsa lain juga ikut membeli semua bahan makanan dari Mesir. Termasuk keluarganya Yusuf yang tinggal di Kanaan. Jadi waktu saudara-saudaranya Yusuf datang ke Mesir dan ngobrol sama Yusuf, ternyata Yusuf langsung tahu kalau mereka itu abang-abangnya yang dulu pernah jahat sama dia. Tapi Yusuf ngampunin mereka, bahkan semua keluarganya diundang ke Mesir supaya selamat dari bencana kelaparan. Dan akhirnya semua keluarga Israel tinggal di Mesir dengan total 70 jiwa. Terus mereka beranak cucu dan bertambah jumlahnya di Mesir selama ratusan tahun. Dan dengan begitu berakhirlah kisah perjalanan iman Abraham, Ishak, dan Yakub yang kemudian membentuk bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel, dengan tujuan supaya berkat Tuhan dipulihkan dari bangsa ini sampai ke bangsa-bangsa lain dan sampai ke ujung bumi. Kisah ini adalah penggenapan dari nubuat kitab Henokh yang dimulai dari pasal 89 ayat 12, di mana dalam mimpi Henokh yang kedua, seekor domba jantan putih yang memperanakan seekor babi hutan hitam dan seekor domba jantan putih. Di sini arti dari perumpamaan domba jantan putih yaitu sebagai orang yang membawa garis keturunan ilahi yaitu Ishak, dan dari Ishak lahir 2 keturunan yaitu Esau dan Yakub. Jadi Esau yang disebut sebagai babi hutan hitam dan Yakub yang disebut domba jantan putih. Setelah itu dari babi hutan ini lahir banyak babi hutan lainnya. Berarti dari Esau lahir raja-raja bangsa Edom. Sedangkan dari domba jantan putih lahir 12 domba lainnya. Yang berarti dari Yakub lahir 12 anak Israel. Habis itu Henokh ngeliat kalau 12 domba itu menyerahkan salah satu dari antara mereka ke kawanan keledai liar yang kemudian diberikan kepada serigala. Tapi domba itu malah bertumbuh dan bertambah besar di antara kawanan serigala. Artinya Yusuf yang diserahin sama saudara-saudaranya ke pedagang dari keturunan Ismail terus dijual lagi ke bangsa Mesir, atau yang dalam kitab Henokh disebut sebagai serigala. Tapi justru di Mesir itu Yusuf malah diberkati Tuhan dan jadi berkat di tempat itu untuk banyak orang. Habis itu di ayat ke-14, Henokh ngeliat kalau Tuhan bawa 11 domba lainnya buat tinggal sama-sama sama dia. Dan merumput bersama di antara kawanan serigala dan mereka berkembang biak jadi banyak kawanan domba. Artinya Yusuf yang bawa saudara-saudara ke Mesir buat tinggal di sana. Sampai keluarga Israel berkembang biak dan bertambah banyak membentuk suatu bangsa, yaitu bangsa Israel. Jadi itulah arti dari perumpamaan mimpi Henokh yang memang digenapi dalam kisah Alkitab, tapi kisah ini belum berakhir. Karena sosok anak manusia belum muncul. Jadi Ishak, Esau, Yakub, Yusuf, dan saudara-saudaranya itulah bukan sosok anak manusia yang dinubuatkan dalam kitab Henokh. Karena mereka semua masih tunduk di bawah kuasa dosa yang udah banyak aku bahas di sepanjang video ini. Gimana mereka jatuh bangun dalam berbagai konflik, masalah, dan drama, sekalipun mereka orang-orang terpilih yang jadi pewaris benih ilahi. Tapi dari kisah ini kita mungkin bisa sedikit ngerti tentang hikmat dan keadilan Tuhan yang udah dirancang dalam kisah perjalanan hidup manusia dari generasi ke generasi yang ujung-ujungnya pasti mendatangkan kebaikan. Dan tema yang paling disorot dalam kisah ini yaitu tentang perjalanan iman. Karena iman, maka Abraham taat waktu dia dipanggil buat berangkat ke tanah perjanjian yang bakal jadi miliknya. Dan dia juga berangkat dengan iman tanpa tahu apa-apa tentang keadaan tanah perjanjian itu.
tapi tinggal sebagai orang asing. Karena iman, Abraham dan Sarah punya keturunan buat nurunin anak cucu walaupun usianya udah lewat, karena mereka setia sama janji Tuhan. Dan karena iman, Abraham mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal, walaupun Ishak satu-satunya keturunan perjanjian yang bawa garis keturunan ilahi. Karena iman, maka Ishak sambil mandang jauh ke depan memberkati Yakub dan milih dia jadi pewaris selanjutnya, bukan Esau. Dan semua itu karena kegigihan Yakub yang bergumul dan bergulat sama Tuhan sampai Tuhan sendiri yang memberkati semua usaha Yakub sampai ke anak cucunya sebagai bangsa Israel, sambil nantiin anak manusia yang akan memulihkan dunia dari dosa. Well, itu dia. Panjang banget ya. Another kutipan dari kitab Henokh yang sudah dirancang sedemikian rupa oleh tim kami dari kitab Yashar dan juga kitab Yobel. Seperti biasa, aku mau ulang kalau ini adalah kepercayaan tertentu Yahudi dan Kristiani, dan kita hanya mengquote dan merangkum apa isi dari kitab-kitab itu. Jika berseberangan dengan kepercayaan kalian yang nonton, jangan diimani, ambil positifnya aja, buang yang negatifnya. Sama, aku juga kalau ada part-part yang menurutku kurang sesuai dengan aku juga ngambil positifnya dan buang negatifnya aja. Seperti biasa, kalau misalnya ada yang mau request, ada yang mau koreksi, ada yang mau tambahin, ada yang mau diskusi di kolom komentar, silahkan. Tetap dengan sopan, santun, dan respect to each other. As always, thank you so much for watching. I hope you guys like it, and I'll see you again on my next video. Bye! Seperti biasa udah ngomong panjang lebar, belum dinyalain mikrofonnya. Mari kita ulang. Dek, kasih abang masakan. Ulang. Belum nafas. Setelah peristiwa itu, bertahun-tahun kemudian di usianya Esau dan Yakub Aduh.